Apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menjamin ketidaknetralan, dalam rangka menjamin bersih dari intervensi politik. Teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini ataupun kawan-kawan yang ada di channel YouTube Venus Forum. Saya pikir semakin mendekati tahapan pengungut hitung pemilu 2024, eskalasi politik atau dinamika dialektika politik ini semakin seru gitu. Tentu keseruan ini juga tidak berdiri sendiri, tapi juga ada berbagai macam momentum politik yang mengiringi sehingga kemudian menambah keseruan, kehebohan dan kegaduhan menjelang pemilu 2024. Dan hari ini kebetulan hari di mana calon presiden dan wakil presiden itu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nggak tahu jam berapa ditetapkan apa tidak, jam berapa dan seterusnya kita belum mendapat informasi. Tapi yang pasti sampai hari ini banyak hal yang penting dikritisi ataupun kita berikan berbagai macam catatan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Mungkin banyak sekali teman-teman, ya termasuk teman-teman media yang lebih banyak menyoroti hal yang amat sangat teknis, ya misalnya bajunya calon presiden, wakil presiden, kepalanya gimana kan gitu. Kemudian juga datang ke pasar seperti apa, beli apa. Nah, padahal di sisi lain itu banyak hal yang amat sangat substantif yang disinyalir kemudian akan meruntuhkan demokrasi Republik kita melalui pemilu 2024 ini. Mungkin kita hari ini tidak begitu banyak mendengar isu yang mengarah kepada politik identitas, kemudian politik ideologi, kemudian juga berhadap-hadapannya isu-isu politik ras misalnya. Saya pikir tidak terlalu kuat. Namun lebih kepada isu-isu justru yang langsung secara relasi itu langsung berhubungan dengan berhadapan dengan masyarakat, misalnya isu-isu ya intervensi, kemudian isu netralitas gitu. Saya pikir ini yang hari ini amat sangat kuat perkembangan isunya, sampai misalnya ini dijadikan sebuah headline yang cukup kuat ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya. Nah, ini intervensi dan netralitas ini menjadi isu utama pada pidato tersebut. Nah, tentu ini kan kalau dulu kita sering ngomong isu netralitas itu ASN misalnya, netralitas kepolisian, TNI, Polri. Nah, sekarang yang dibicarakan tidak main-main, isu netralitas presiden gitu. Nah, saya pikir ini mungkin presiden itu juga mungkin tidak ada yang netral ya selama pemilu, terutama pasca reformasi. Tapi hari ini lebih tegas kemudian disampaikan bahwa disebut-sebut bahwa informasi yang berkembang, indikator-indikator yang berkembang bahwa presiden akan lebih kuat mengintervensi penyelenggaraan pemilu ini. Gitu. Nah, tentu ini akan berakibat bagi saya cukup ngeri dibandingkan dengan isu-isu identitas ataupun isu politik sara dan seterusnya. Nah, karena ini akan menyangkut banyak hal, terutama misalnya menyangkut aparatur negara, kemudian menyangkut penyelenggara negara, bahkan juga menyangkut simpul-simpul strategis yang dimiliki oleh masyarakat. Saya bisa ngebayangin seperti ini misalnya, hari ini ya kita sebut saja misalnya instrumen penyelenggara pemilu yang dimiliki oleh berbagai macam afiliasi terhadap penyelenggara pemilu, baik itu partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden
itu kan saya pikir bukan menjadi rahasia lagi gitu. Nah misalnya sekarang ketika kita berbicara intervensi itu kan ada dua pihak, misalnya ada PDIP, kemudian juga ada Jokowi kan gitu. Nah sehingga kemudian ini yang sekarang sedang kira-kira mengencangkan dialektika politik dalam perspektif berhadapan itu. Nah, ketika kemudian instrumen penyelenggara pemilu itu sekarang taruhlah misalnya itu ada orang-orang penyelenggara pemilu itu yang berafiliasi pada pasangan Ganjar dan Mahfud, misalnya dari mulai RI sampai tingkat TPS. Nah, tentu kemudian itu kan biasa-biasa saja. Setiap pemilu ke pemilu pun seperti itu kan gitu. Nah, namun kemudian di sisi lain sekarang Jokowi kemudian disinyalir, disebut-sebut informasinya dengan berbagai macam indikator yang terjadi hari ini itu akan menggunakan instrumen negara. Dari mulai misalnya kepala desa, kemudian juga sekarang menteri-menteri sudah angkat bicara terkait dengan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Kemudian juga PJ kepala daerah baik gubernur maupun bupati wali kota itu sudah dipanggil ke istana kan gitu. Begitupun misalnya sangat mungkin intervensi juga terjadi pada TNI ataupun Polri kan gitu. Nah itu menggunakan instrumen negara dan akan ada satu titik kemudian ketemu dalam bilik suara, ketemu dalam sarana pemilu, baik di level TPS, level desa, PPS, di level kecamatan, sampai kemudian level Republik Indonesia, level pusat. Nah, ini tentu kemudian bagi saya sebuah gambaran kengerian bisa saling mengintervensi, bisa kuat-kuatan, atau kemudian juga bisa saling mendegasikan. Gitu. Nah, ketika kemudian kondisi seperti itu kan bukan tanpa melihat indikator hari ini, misalnya dengan banyaknya operasi-operasi yang sekarang dilakukan oleh kepolisian dan itu kemudian disebut-sebut, diopinikan oleh banyak orang itu sebagai bentuk intervensi misalnya, ataupun kemudian dengan pemasangan CCTV yang sekarang marak terjadi terutama di kantor Komisi Pemilihan Umum yang terkoneksi dengan pihak kepolisian misalnya. Dan jelas-jelas Ketua KPU menyatakan bahwa inilah salah satu isi dari MOU pihak KPU dengan kepolisian. Nah, dan ini baru terjadi pada pemilu hari ini. Apakah ini juga bukan dalam bentuk intervensi? Apalagi kemudian juga pencopotan baliho yang saya melihat ada satu sisi baliho dicopot-copotin, tapi ada baliho-baliho juga yang sekarang terpasang yang nggak dicopot-copotin kan gitu. Nah, itu juga ada sebuah indikasi yang mengarah kepada bahwa begitu kuat isu intervensi, isu netralitas yang terjadi hari ini, sehingga ketika Jokowi kemudian menampilkan netralitas itu hanya terjadi di meja makan melalui makan siang yang mengundang tiga calon presiden, saya pikir itu netralitas hanya terjadi di meja makan. Dan faktanya hari ini indikasi-indikasi mengarah sana itu marak juga terjadi. Nah, kemudian terus siapa yang bisa bertanggung jawab atas semua kejadian ini? Apalagi kemudian jika indikasi-indikasi intervensi, indikasi-indikasi ketidaknetralan aparatur sipil dan negara atau para pejabat pemerintah itu masuk ke dalam tahapan kampanye ataupun tahapan penghut. Terus siapa yang bertanggung jawab? Itu. Nah, satu-satunya yang secara legitimate dibentuk oleh negara untuk menjamin agar pemilu aman, pemilu bebas dari kecurangan, pemilu bebas dari pelanggaran, termasuk bebas dari intervensi adalah Bawaslu. Itu satu-satunya instrumen negara. Tidak ada instrumen lain. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini? Gitu. Dari berbagai macam tahapan-tahapan, saya melihat Bawaslu juga nggak ada hasilnya pengawasannya. Tahapan mana? Kalau kita lihat di berbagai macam dokumen Bawaslu,
ya di webnya, kemudian di jumpa pers, di mana itu apa yang kemudian menjadi hasil pengawasannya. Bahkan hari ini misalnya lebih mendorong masyarakat untuk mengawasi, Bawaslu mendorong masyarakat. Saya pikir itu itu dengan sendirinya masyarakat diminta untuk berpartisipasi, tapi yang menjadikan instrumen negara itu ya Bawaslu. Bahkan kemarin misalnya Ketua Bawaslu RI merilis ada sekitar 136 kalau nggak salah laporan dari masyarakat. Terus temuannya mana? Yang digaji oleh negara itu siapa? Kan gitu. Kok hanya menyampaikan laporan dari masyarakat, temuan Bawaslu-nya mana? Yang harusnya itu menjadi ukuran kinerja cukup penting bagi lembaga pengawas yang dibutuhkan oleh negara. Tidak disampaikan berapa temuannya. Dari kecamatan ini berapa, dari kabupaten ini berapa, bahkan mungkin dari RI berapa. Karena mereka setiap hari juga jalan-jalan melihat bagaimana fenomena yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Nah, pada akhirnya kemudian ketika kita memasuki tahapan yang krusial, yaitu kampanye dan mengut hitung, ya semakin skeptis gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka menjamin ketidaknetralan, dalam rangka menjamin bersih dari intervensi politik penyelenggaraan pemilu ini. Apalagi ketika kita berpikir misalnya politik uang, berpikir dana kampanye, berpikir hater, hoax di berbagai macam platform media sosial, itu jauh ekspektasi kita terhadap Bawaslu. Hal-hal yang ada di kasat mata saja itu kemudian tidak dilakukan secara optimal oleh Bawaslu gitu. Nah, maka saya pikir penting kemudian hari ini saya mengingatkan kepada penyelenggara pemilu dalam konteks misalnya KPU, ini akan terjadi sebuah tekanan-tekanan besar terutama dari dua pihak yang menggunakan instrumen penyelenggara pemilu dengan menggunakan instrumen negara. Oleh karena itu, teman-teman penyelenggara pemilu, terutama KPU harus siap-siap dengan fenomena ini, kan gitu. Nah, yang kedua, saya pikir penting bagi Bawaslu, ya yang tahu gimana caranya agar memang dua hal tadi, bersih dari intervensi, bersih dari ketidaknetralan struktur negara dalam penyelenggaraan pemilu itu bisa dijamin terhadap publik. Karena jangan kemudian terus melemparkan berbagai macam kinerja Bawaslu terhadap rakyat kan gitu. Sementara apa hasil pengawasan Bawaslu ini? Dan berbagai macam spanduk yang bertebaran pun itu tidak disikapi dengan serius oleh Bawaslu yang ada pada hari ini. Saya pikir itu untuk pengantar diskusi saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.